Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada hari Minggu 12 Juli kemarin, salah satu kapal induk amfibi USMC, yaitu USS Bonhomme Richard RHD-6 terbakar. Dan jika Anda berpikir kebakaran itu sudah padam, maka Anda salah. Kebakaran dan ledakan yang melanda kapal induk amfibi itu telah memasuki hari keempat pada Rabu waktu setempat. Suhu di lokasi kebakaran mencapai 1000 derajat Fahrenheit atau sekitar 538 derajat Celcius. Itu merupakan suhu panas yang bisa melunakkan baja. Korban luka juga dilaporkan bertambah lebih dari 60 orang yang terdiri dari para pelaut Amerika dan pekerja sipil. Para petugas pemadam kebakaran mencoba masuk lebih dalam ke kompartemen untuk menemukan setiap titik panas yang membara. Upaya mereka dilakukan dengan susah payah. Para ahli mengatakan kobaran api yang besar itu menggambarkan betapa sulitnya kebakaran dipadamkan ketika kebakaran melanda sebuah kapal perang. Ada kantong-kantong api di sepanjang kapal serbu amfibi sepanjang 840 kaki atau 255 meter tersebut yang telah menyala sejak Minggu pagi. Kebakaran dilaporkan pertama kali di area yang lebih rendah, di mana kendaraan lapis baja diparkir, dan di mana kardus berat, kain lap, dan perlengkapan pemeliharaan lainnya disimpan. Para pejabat angkatan laut mengatakan, api mulai naik ke dek, area hanggar yang luas, dan area lepas landas. Semua kebakaran kapal sulit untuk dilawan, kata pengacara maritim Rod Sullivan yang bertugas di angkatan laut, seperti dikutip NBC San Diego, Kamis 16 Juli 2020. Sangat sulit untuk memadamkan oksigen di ruang dek terbuka, dan kemudian mengikuti nyala api ke semua sudut di atas kapal. Menurutnya, tidak jarang kebakaran kapal memakan waktu berhari-hari untuk dipadamkan. Dia mencontohkan kebakaran bulan lalu yang melanda sebuah kapal kargo pengangkut mobil di Jacksonville, Florida, yang berlangsung hingga 8 hari. Kapal perang USS Bonhomme Richard telah menjalani perawatan sejak 2018, sehingga ada beberapa peralatan serta puing-puing di sekitar kapal yang menghalangi tugas pemadam kebakaran. Salah satu sistem pencegah kebakaran kapal juga dinonaktifkan karena proyek pemeliharaan. Hingga Rabu pagi, helikopter telah membuang 1.500 ember air ke kapal, mendinginkan superstruktur dan dek penerbangan untuk memungkinkan kru pemadam bergerak lebih jauh ke dalam kapal dan mengidentifikasi titik-titik panas. Mereka bertempur di dua area di haluan dan buritan. Pensiunan Kapten Angkatan Laut Lawrence Brennan, seorang profesor hukum maritim internasional di Universitas Fordham di New York, mengatakan menyemprotkan air ke kobaran api di kapal bisa beresiko. Menurutnya, jika ada aluminium di atas kapal yang meleleh pada kayu lapis, kombinasi tersebut dapat membuat aluminium karabin yang pada gilirannya dapat menghasilkan metana yang mudah terbakar ketika disemprot dengan air. Kebakaran tak terkendali seperti itu adalah salah satu ketakutan terburuk pelaut, katanya. Seraya menambahkan, itu sebabnya kapal dirancang untuk memiliki begitu banyak kompartemen yang dapat ditutup dengan cepat dengan pintu kedap udara. Untuk kapal kelas ini, area terbuka di atas penyimpanan kendaraan semuanya terbuka, hanggar besar, katanya. Begitu api mencapai jumlah oksigen itu, ia menemukan cara lain untuk naik. Dia mengatakan bahwa tingkat kerusakan sepenuhnya tidak akan dapat diketahui sampai api benar-benar padam dan kru dapat mengakses semua area begitu aman untuk masuk. Sobek, yang menjabat sebagai komandan kelompok tempur yang memasukkan USS Bonhomme Richard sebagai andalannya, mengatakan dia berharap kapal itu masih dapat diperbaiki, tetapi tidak ada yang akan tahu sampai penilaian itu dilakukan. Dia mengatakan 4 ruang teknik tidak mengalami kerusakan besar seperti yang ditakutkan pada awalnya.
Meriam air tugboat yang ditembakkan membuat hull tetap dingin sehingga tidak pecah dan menyebabkan 1 juta galon bahan bakar di kapal tumpah di Teluk. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, total biaya pembangunan kapal perang ini diperkirakan mencapai 761 juta dolar atau lebih dari 10,9 triliun rupiah. Kapal sepanjang 255 meter ini merapat di pangkalan Angkatan Laut San Diego sejak 2018 untuk menjalani pemeliharaan, modernisasi, dan perbaikan senilai hampir 250 juta dolar. Namun, menurut Sobek, diperkirakan butuh sekitar 4 miliar dolar atau lebih dari 58,3 triliun rupiah untuk mengganti kapal ini jika dianggap tidak dapat diselamatkan. Kapal ini sedianya akan diandalkan untuk ikut mengerahkan jet tempur siluman F-35B. Kira-kira melihat gambar-gambar dan video mengenai kebakaran kapal ini, apakah menurut Anda kapal ini bisa diselamatkan?